Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Itu harapan dan doa saya. Apa yang kau pikirkan? Mari kita singkirkan dulu segala pikiran yang menimbulkan kekhawatiran, membuat kita gelisah. Ya, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita merindukan firman Tuhan, amin, sebelum kita beraktivitas. Sebab hari ini saya percaya berkat Tuhan telah tersedia bagi kita semua, dan ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami kuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita baca satu ayat di dalam 2 Petrus pasal 1. Ada ayat yang menarik di sini, saudara. Dikatakan begini di ayatnya yang ke-10 bagian A di 2 Petrus pasal 1. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Orang percaya, setiap kita, saudara dan saya, dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini dan dipanggil untuk mengerjakan amanat agungnya. Amin. Karena itu Rasul Petrus menasihati saudara dan saya agar bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Berusaha sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan kekristenan. Berusaha sungguh-sungguh berarti melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan, tidak main-main, tidak setengah-setengah. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5, 6 dan 7, kalau saudara baca secara keseluruhan, ya saudara, dikatakan begini, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah Bapak Ibu, berusaha sungguh-sungguh juga berarti berusaha dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi melibatkan Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, mampukah kita hidup melawan arus yang ada? Hidup berbeda dengan dunia ini berbicara tentang kekudusan. Kata kudus diterjemahkan dari kata Ibrani kodes yang sejajar maknanya dengan kata Yunani hagios. Arti harfiahnya adalah memotong atau memisahkan. Jadi dipanggil untuk hidup kudus berarti dipisahkan dari dunia ini untuk hidup bagi Tuhan. Dalam kekudusan ini terjadi pemisahan dari keinginan daging kepada keinginan roh, dari kejahatan kepada kebaikan. Bagi orang percaya tidak ada alasan untuk tidak hidup kudus Bapak Ibu, karena di dalam kita ada Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi dipanggil untuk melayani Tuhan adalah kasih karunia yang luar biasa. Amin. Sebagaimana Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Orang percaya juga dipanggil untuk melayani. Karena kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, berarti kita tidak lagi menjadi hamba dosa, betul? Melainkan menjadi hamba kebenaran. Maka dari itu kita harus menghamba sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah Tuhan kita. Kita harus berkomitmen seperti Rasul Paulus. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sudah bisa periksa itu di Galatia pasal 2 ayat 20 bagian A. Dengar baik Bapak Ibu, wujud respon kita terhadap panggilan Tuhan, berkomitmen untuk hidup benar dan semakin giat melayani pekerjaannya dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini firman Tuhan memberikan ketegasan bahwa kami harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, dipisahkan dari keadaan yang najis, keadaan yang tidak berkenan kepadamu. Tolong kami supaya kami makin hari makin hidup dalam kekudusan, dan kami mau melayani Tuhan. Kami giat untuk memberitakan apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu. Terpujilah Engkau, kiranya hari ini damai dan sukacita mewarnai setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.